Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang proses pengembangan produk global perusahaan induk. 1. Konsepsi dan perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu A. Ide dan riset pasar. Lego memulai proses dengan mengumpulkan ide-ide inovatif yang bersumber dari tim internal kreatif, masukan komunitas pengguna seperti Lego Ideas, serta pengamatan terhadap tren bermain dan budaya populer global. Riset pasar kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi preferensi konsumen di berbagai wilayah, menganalisis kebutuhan anak-anak dan keluarga, serta mengevaluasi daya tarik tema tertentu secara internasional. Melalui survei, analisis data penjualan, dan uji konsep, Lego dapat menilai potensi pasar dari setiap ide yang diusulkan, sehingga Lego mampu memilih konsep yang memiliki daya tarik global, namun tetap relevan secara lokal. Lalu selanjutnya B, ada analisis kelayakan. Lego melakukan analisis kelayakan untuk memastikan bahwa ide produk yang dipilih dapat diwujudkan secara teknis, ekonomis, dan pasar. Proses ini mencakup evaluasi bahan baku, kompleksitas desain, biaya produksi, serta infrastruktur distribusi global. Selain itu, Lego juga menilai apakah produk tersebut sesuai dengan standar keselamatan internasional dan nilai merek. Analisis kelayakan juga mempertimbangkan potensi permintaan dan proyeksi keuntungan berdasarkan data pasar dan tren konsumen. Sehingga dengan adanya proses ini, Lego dapat menciptakan sebuah ide yang tidak hanya kreatif, tetapi juga realistis dan menguntungkan. Selanjutnya C, penetapan tujuan. Lego menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap produk yang dikembangkan, mencakup target pasar, nilai edukatif, volume penjualan, serta posisi produk dalam portofolio global perusahaan. Penetapan tujuan ini dilakukan berdasarkan hasil riset pasar dan analisis kelayakan, sehingga setiap produk memiliki arah strategis yang sesuai dengan visi Lego dalam mendorong kreativitas dan pembelajaran melalui bermain. Tujuan yang ditetapkan juga mencakup aspek keberlanjutan dan inovasi teknologi, sejalan dengan komitmen Lego terhadap dampak sosial dan lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada pengembangan konsep, terbagi menjadi 3, yaitu brainstorming. Lego memulai proses dengan brainstorming yang melibatkan tim desain, pengembang, dan pakar pasar dari berbagai negara. Proses ini sering didukung oleh masukan dari komunitas penggemar melalui platform seperti Lego Ideas yang memungkinkan kontribusi langsung dari konsumen. Ide-ide yang dihasilkan dievaluasi berdasarkan originalitas, potensi pasar, dan kesesuaian dengan visi merek. Hasil dari proses brainstorming adalah terciptanya konsep-konsep inovatif seperti Lego Friends, yang dikembangkan untuk menjangkau pasar anak perempuan dengan karakter dan pendekatan cerita yang lebih personal. Selanjutnya desain awal. Desain awal di Lego dilakukan dengan mengubah ide hasil brainstorming menjadi representasi visual dan fungsional awal, seperti sketsa, model digital, dan rakitan prototipe sederhana. Tim desain bekerja sama dengan insinyur untuk memastikan bahwa desain tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memungkinkan secara teknis dan sesuai dengan standar keamanan mainan global. Desain awal ini juga mempertimbangkan kemudahan perakitan, estetika, serta nilai bermain dan edukasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya umpan balik awal. Lego mengumpulkan umpan balik awal dari berbagai sumber seperti pengujian kelompok kecil anak-anak, orang tua, pendidik, serta komunitas Lego. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi daya tarik, fungsi, dan nilai edukatif dari desain awal yang telah dikembangkan. Proses ini membantu mengidentifikasi elemen yang disukai, membingungkan, atau kurang menarik, sehingga tim dapat melakukan penyempurnaan lebih dini sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan lanjutan. Sehingga dari proses ini seringkali mendorong revisi desain dan penyesuaian fitur. 3. Pengujian konsep. A. Uji kelayakan pasar. Lego melakukan uji kelayakan pasar untuk menilai sejauh mana konsep produk dapat diterima oleh konsumen di berbagai wilayah. Proses ini mencakup pengujian prototipe atau mock-up produk kepada kelompok sasaran melalui survei, observasi bermain, dan fokus grup. Lego juga menganalisis minat beli, respon emosional, serta kesesuaian konsep dengan kebutuhan pasar lokal. Uji ini penting untuk menghindari resiko kegagalan produk di pasar global yang sangat beragam. Hasilnya, Lego dapat menentukan apakah konsep layak dilanjutkan ke tahap produk
produksi massal atau perlu disesuaikan. Seperti pada pengembangan Lego Dots yang berhasil lolos uji kelayakan karena dinilai menarik, mudah digunakan, dan cocok untuk pasar yang menyukai aktivitas kreatif dan ekspresi diri. B. Analisis kompetitif. Lego melakukan analisis kompetitif untuk membandingkan konsep yang dikembangkan dengan produk sejenis dari pesaing di pasar mainan global. Analisis ini mencangkup studi terhadap fitur, harga, nilai edukatif, strategi pemasaran, dan daya tarik visual dari produk kompetitor. Tujuannya adalah untuk memastikan konsep Lego memiliki keunggulan diferensiatif dan dapat bersaing secara efektif di pasar yang kompetitif. Hasil dari analisis ini membantu Lego mengidentifikasi peluang untuk menonjolkan kekuatan unik mereka, seperti kualitas bangunan, pengalaman bermain interaktif, dan dukungan komunitas. Contohnya, dalam menghadirkan Lego Super Mario, Lego menghadiri tren mainan digital interaktif dan berhasil menciptakan produk yang membedakan diri dari kompetitor dengan menggabungkan rakitan fisik dan teknologi digital secara inovatif. C. Penyesuaian konsep. Lego melakukan penyesuaian uji berdasarkan uji kelayakan pasar dan analisis kompetitif. Penyesuaian ini meliputi modifikasi desain, fitur produk, dan elemen cerita agar lebih sesuai dengan preferensi produk di berbagai wilayah serta memperkuat keunggulan kompetitif. Lego juga menyesuaikan aspek teknis dan estetika agar produk memenuhi standar keamanan dan regulasi lokal. Proses ini memungkinkan Lego mengoptimalkan produk sebelum peluncuran resmi. Hasil dari penyesuaian konsep ini terlihat pada produk seperti Lego Friends yang awalnya sesuai dengan kebutuhan pasar anak perempuan melalui desain karakter dan tema yang lebih personal, sehingga berhasil meraih popularitas luas secara global. 4. Desain dan pengembangan. A. Spesifikasi produk. Lego menyusun spesifikasi produk yang detail mencakup bahan baku, ukuran, jumlah komponen, warna, fungsi mekanis, serta standar keamanan yang harus dipenuhi. Spesifikasi ini juga mempertimbangkan kemudahan perakitan dan pengalaman bermain yang diinginkan, serta kompatibilitas dengan kelompok produk Lego lain. Proses ini melibatkan kolaborasi erat antara tim desain, teknik, dan kualitas untuk memastikan produk tidak hanya menarik estetika, tetapi juga tahan lebih lama, juga aman digunakan. Hasilnya adalah produk yang konsisten dan memenuhi standar internasional, seperti pada lini Lego Teknik yang memiliki spesifikasi presisi tinggi untuk memastikan bagian bergerak berfungsi dengan sempurna dan memberikan tantangan teknis yang memuaskan bagi pengguna. B. Lokalisasi. Lego melakukan lokalisasi dengan menyesuaikan produk agar sesuai dengan budaya, bahasa, dan preferensi pasar lokal tanpa menghilangkan identitas merek globalnya. Lokalisasi mencangkup adaptasi tema, karakter, kemasan, serta instruksi agar relevan dan mudah diterima di berbagai wilayah. Lego juga memperhatikan regulasi keamanan dan standar lokal yang berbeda-beda. Pendekatan ini memungkinkan produk Lego lebih dekat dengan konsumen di setiap negara, sekaligus menjaga kualitas dan nilai edukatif yang konsisten. Hasil dari lokalisasi ini terlihat pada kesuksesan produk seperti Lego City yang menampilkan elemen-elemen urban khas berbagai kota dunia, sehingga mampu menarik minat anak-anak secara global dengan sentuhan lokal yang familiar. C. Prototipe. Lego membuat prototipe berbagai model PC awal yang mempresentasikan desain produk secara nyata. Prototipe ini digunakan untuk menguji fungsi, kualitas, dan pengalaman bermain, sekaligus mengidentifikasi potensi masalah teknis atau desain sebelum produksi massal. Tim pengembangan juga menggunakan prototipe untuk mengumpulkan umpan balik dari penggunaan internal dan kelompok uji terbatas. Prototipe yang berhasil memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan akhir, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan standar tinggi Lego. Contohnya, prototipe Lego Boss diuji secara intensif untuk memastikan integrasi antara komponen fisik dan perangkat lunak interaktif berjalan mulus, dan yang akhirnya menghasilkan produk edukatif populer di pasar global. 5. Pengujian dan validasi. Pengujian dan validasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengujian internal. Lego melakukan pengujian menyeluruh secara internal untuk memastikan kualitas, keamanan, dan fungsi produk sebelum dirilis.
Pengujian meliputi ketahanan fisik, kecocokan komponen, dan evaluasi pengalaman bermain oleh tim desainer, insinyur, dan ahli keselamatan. Hal ini membantu mendeteksi dan memperbaiki kelemahan sejak awal, seperti pada Lego Teknik yang diuji dengan presisi tinggi agar mekanisme berfungsi dengan optimal. Yang kedua, pengujian pengguna. Lego melibatkan anak-anak dan keluarga dari berbagai pasar untuk mencoba prototipe dalam situasi nyata. Tujuannya adalah untuk menilai daya tarik, kemudahan penggunaan, keamanan, dan nilai edukatif produk. Umpan balik dari observasi dan wawancara digunakan untuk menyempurnakan desain. Contohnya pada Lego Super Mario yang mengoptimalkan interaksi fisik dan digital agar lebih intuitif dan menyenangkan. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Lego memastikan produk memenuhi standar keselamatan mainan internasional seperti IN 71 dan ASTM F963 melalui uji laboratorium bahan ketahanan dan keamanan mekanis serta kimia. Bekerja sama dengan lembaga sertifikat independen, Lego secara konsisten mendapatkan sertifikat yang memperkuat reputasi sebagai produsen mainan berkualitas dan terpercaya di pasar global. 6. Produksi. Produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, rantai pemasakan global. Lego mengelola rantai pemasakan global yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk ke pasar internasional. Dengan fasilitas produksi dan pusat distribusi di Eropa, Asia, dan Amerika. Lego dapat merespon permintaan lokal dengan cepat. Kerjasama dengan pemasakan terpercaya menjaga kualitas dan keberlanjutan bahan, termasuk plastik ramah lingkungan. Hasilnya, Lego mampu memproduksi dan mendistribusi produk secara konsisten, tepat waktu, dan dalam skala besar dengan standar kualitas tinggi. Yang kedua, kontrol kualitas. Lego menerapkan kontrol kualitas ketat untuk memastikan komponen memenuhi standar presisi, keamanan, dan daya tahan. Pemeriksaan otomatis dan manual dilakukan terhadap ukuran, warna, kekuatan, material, dan kemampuan bricks untuk terpasang sempurna. Uji ketahanan dan keamanan memastikan produk aman bagi anak-anak. Sistem ini menghasilkan produk dengan konsisten tinggi dan reputasi global yang kuat, di mana bricks Lego dan berbagai dekade tetap kompatibel. Yang ketiga, optimalisasi biaya. Lego melakukan optimalisasi biaya melalui efisiensi operasional, otomatisasi tinggi, dan manajemen rantai pasokan yang strategis. Fasilitas produk global mengurangi biaya logistik dan menyesuaikan kapasitas dengan permintaan regional. Teknologi pencetakan presisi dan sistem kontrol produksi real-time meminimalkan limbah dan kesalahan dengan menekankan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Lego menjaga profitabilitas dan tetap kompetitif di pasar global, mendukung inovasi produk yang berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya itu pemasaran dan peluncuran. Strategi pemasaran global Lego menerapkan strategi pemasaran global yang diinteraksi dengan pendekatan multikanal, memanfaatkan media digital, televisi, mitra merek, serta komunitas Lego yang menjangkau audiens luar. Strategi ini dirancang untuk menciptakan audiensme global sebelum meluncurkan melalui teaser, kampanye interaktif, dan konten kreator yang relevan secara budaya. Lego juga menggandeng franchise populer seperti Star Wars, Marvel, dan Harry Potter untuk menarik berbagai segmen pasar. Hasil dari strategi ini adalah meluncurkan produk yang sangat sukses secara global seperti Lego Super Mario dan Lego Mario yang tidak hanya mendorong penjualan yang tinggi tetapi juga memperkuat posisi Lego sebagai merek mainan inovatif dengan relevan di berbagai pasar dunia. Dan selanjutnya itu
Legalisasi pemasaran. Lego menerapkan lokalisasi pemasaran dengan menyesuaikan pasar, bahasa, media promosi, dan mendekatkan komunikasi agar relevan dengan budaya dan referensi konsumen di masing-masing negara. Hal ini mencakup menerjemahkan materi iklan, menyesuaikan konten visual, serta kolaborasi dengan influencer ataupun media lokal untuk membangun kedekatan dengan audiens. Lego juga memberi timbangan kalender budaya dan merayakan Lego dalam meluncurkan komitmen. Hasil dari strategi lokalisasi ini adalah meningkatkan keterlibatan dan menerapkan produk ini pasar internasional. Seperti pada meluncurkan Lego Mooncake Kit di Tiongkok yang menghadapkan elemen cerita klasik lokal untuk membangun koneksi emosional yang kuat dengan konsumen setempat. Yang selanjutnya itu meluncurkan produk Lego merancang. Meluncurkan produk secara strategi dengan mengordinasikan waktu rilis secara global, mengadakan kampanye promosi besar-besaran, dan memanfaatkan berbagai seluruh distribusi baik melalui online maupun offline. Meluncurkan produk biasanya didukung oleh iklan kreatif, interaktif, globalisasi dengan media atau toko populer, serta didukung dari komitmen Lego. Lego juga menggunakan data pasar untuk menentukan waktu dan tempat meluncurkan paling efektif. Hasil dari strategi ini adalah meluncurkan yang dampak luas dan cepat, menarik perhatian pasar, seperti meluncurkan Global Lego Super Mario yang berhasil menciptakan hype besar dan menjual tinggi sejak hari pertama. Sekaligus memperluas jangkauan Lego karena memainkan interaktif digital. Nah, yang selanjutnya itu fase peluncuran. Umbar balik pasar Lego secara aktif mengumpulkan umbar balik pasar melalui survei pelanggan, ulasan online, media sosial, dan data penjualan menilai respon konsumen terhadap produk yang telah rilis. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan potensi perbaikan produk. Lego juga membantu komunitas penggemar dan forum online untuk mengangkat ide serta kritik secara langsung dari pengguna. Hasil dari proses ini memungkinkan Lego melakukan penyesuaian pada edisi berikutnya ataupun menciptakan produk turunan yang lebih sesuai dengan keinginan pasar. Seperti pada Lynx Lego Friends yang disempurnakan. Berdasarkan masukan konsumen terkait, keragaman karakter dan cerita yang lebih inklusif. Yang selanjutnya itu dukungan produk. Lego memberikan dukungan produk yang kuat melalui layanan pelanggan global, panduan beraktif digital, pembaruan aplikasi pendukung, serta ketersediaan cuka cadang pengganti melalui layanan Lego Customer Service. Lego juga menyediakan platform komunitas daring seperti Lego Live dan Lego Ideas untuk mendorong interaksi pengguna dan identitas kreatif baru. Dukungan ini memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan jangka panjang. Hasilnya, Lego tidak hanya mempertahankan kepercayaan konsumen, tetapi juga menciptakan ekosistem permainan yang berkelanjutan, di mana pengguna merasa didukung dan terhubung dengan merek bahkan setelah membeli awal. Yang selanjutnya itu pengembangan berkelanjutan. Lego menjelaskan pengembangan berkelanjutan dengan terus mengevaluasi forum produk, mendengarkan masukan konsumen, serta mengikuti tren perubahan pasar global. Perusahaan secara rutin mengembangkan versi terbaru, ekspansi tema, ataupun interaksi teknologi tambahan untuk mempertahankan relevansi dan inovasi. Lego juga berkomitmen pada keberlanjutan dengan berinvestasi dalam bahan ramah lingkungan dan desain produk yang lebih bertanggung jawab. Hasil dari pendekatan ini adalah siklus hidup produk yang berkepanjangan, loyalitas pelanggan yang tinggi, dan posisi Lego sebagai pemimpin industri permainan yang tidak hanya inovatif tetapi juga berprogresif dalam menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari hasil video kami.